Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga di siang hari yang cerah ini para murid masih bersemangat dan juga bahagia untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas interaksi sosial. Wah, sepertinya menarik ya untuk dibahas lebih dalam lagi. Sebelum itu, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin jalannya berdoa agar pada saat proses pembelajaran maupun setelah pembelajaran diberikan kemudahan serta kelancaran. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Terima kasih kepada ketua kelas. Sekarang disiapkan dulu alat tulisnya dan tak lupa LKS-nya juga. Ibu ingin tahu apakah para murid Ibu yang rajin ini sudah membaca materi untuk hari ini? Wah, alhamdulillah ternyata sudah banyak yang membaca ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan para peserta didik bisa memahami dan juga menjelaskan terkait interaksi sosial dan juga faktor yang menyebabkan interaksi sosial tersebut terjadi. Sekarang Ibu ingin bertanya, sudah pada tahu kan kalau manusia sebagai makhluk sosial? Coba kita pikirkan baik-baik. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Ayo siapa? Oh iya Mbak Dewi, silakan. Iya, betul sekali. Jadi arti dari manusia sebagai makhluk sosial itu yakni manusia tidak bisa hidup sendiri, alias manusia selalu membutuhkan orang lain. Kenapa sih harus membutuhkan orang lain? Ya karena untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan pakaian, dan juga kebutuhan akan makanan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai kelebihan dan keunikannya masing-masing. Misalnya, Kusana yang pandai memasak, Aim yang pintar menjahit pakaian, dan Fauzan yang pandai di bidang bangunan. Maka dari itulah manusia saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan yang sudah disebutkan tadi. Di zaman sekarang ini, zaman sudah modern dan juga semakin berkembang, artinya kebutuhan manusia semakin kompleks. Nah, inilah yang membuat hubungan tersebut tidak hanya sebatas hubungan antar individu, tetapi juga sudah meluas menjadi hubungan antar kelompok. Nah, inilah yang kita kenal dengan interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Contoh dari individu dengan individu itu seperti Gita dan Ririn yang sedang membahas untuk kesiapan kelompoknya. Lalu untuk contoh yang hubungan individu dengan kelompok itu seperti pada proses pembelajaran saat ini, di mana ibu sebagai individu dan murid sebagai kelompoknya. Lalu yang terakhir yakni adanya hubungan kelompok dengan kelompok. Contohnya itu seperti adanya dua perusahaan yang sedang rapat dalam satu ruangan untuk membahas perjanjian kerjasama. Nah, dua perusahaan yang berbeda inilah yang mewakili dua kelompok tersebut. Terus setelah dipikir-pikir, kenapa sih murid-murid harus memahami materi interaksi sosial? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Karena dengan memahami materi ini, para murid bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, dengan teman, dengan guru, bahkan juga dengan orang yang baru kita kenal. Lalu setelah itu pasti akan timbul pertanyaan, kenapa sih interaksi itu bisa terjadi? Jadi perilaku manusia itu dipengaruhi dari dalam dan luar dirinya, termasuk tindakan manusia pada saat melakukan interaksi sosial. Jadi adapun faktor yang menyebabkan interaksi sosial tersebut bisa terjadi itu ada 6. Yang pertama yakni
simpati. Nah, simpati itu merupakan adanya rasa atau tertarik kepada orang lain, seolah-olah kita itu merasakan keadaan orang lain tersebut. Contohnya itu seperti rival yang merasa kasihan saat temannya sedang sakit. Lalu yang kedua yakni empati. Nah, empati itu merupakan salah satu rasa ketertarikan kepada orang lain yang nantinya bukan hanya seolah-olah merasakan keadaan orang lain, tapi juga ditandai dengan adanya tindakan nyata. Contohnya itu seperti Ida yang menolong temannya yang terjatuh dari sepeda motor. Lalu Ida membawa temannya itu ke klinik terdekat untuk mendapat pertolongan pertama. Lalu yang ketiga ini yakni adanya imitasi. Nah, imitasi itu apa? Imitasi itu merupakan proses belajar dengan cara meniru orang lain. Contohnya seperti Atala yang meniru gaya hijab sekarang atau gaya hijab Wirda Masyur. Lalu yang keempat yakni identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan proses belajar dengan cara menirukan orang lain seidentik mungkin atau sesama mungkin. Contohnya seperti di Indonesia itu ada pria bernama Adam Jackson. Nah, pria itu mengubah penampilannya dan juga perilakunya menyerupai idolanya yaitu Michael Jackson. Lalu yang kelima yakni sugesti. Nah, sugesti ini merupakan proses penerimaan pendapat, pandangan maupun sikap dari orang lain. Nah, sugesti ini juga bisa diartikan sebagai proses orang lain mampu mempengaruhi orang lain di sekitar. Contohnya itu seperti anjuran 5M kepada masyarakat dan masyarakat mengikuti anjuran 5M tersebut. Nah, 5M itu apa saja? 5M itu yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tidak melakukan mobilitas. Nah, itu yang dimaksud dengan 5M. Lalu yang terakhir yakni adanya motivasi. Nah, motivasi ini merupakan dorongan dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Misalnya, ketika seorang guru memuji hasil prestasi kita atau hasil kerja kita, pastinya kita terdorong untuk lebih giat lagi dalam belajar agar apa yang kita hasilkan atau apa yang kita lakukan itu tidak menurun. Jadi seperti itu. Atau bisa contoh lain itu seperti Muzaki yang menjadi ranking 1 di kelas. Nah, pasti teman-temannya termotivasi dari cara Muzaki belajar, bagaimana caranya agar bisa mendapat ranking di kelas juga. Itu yang dimaksud motivasi. Nah, untuk menyingkat faktor terjadinya interaksi sosial ini, yakni ada singkatannya itu si Embah Sumo minta dendeng. Si Embah Sumo minta dendeng itu artinya si simpati, Embah itu empati, Sumo itu sugesti, minta motivasi, dendeng itu artinya imitasi dan identifikasi. Jadi seperti itu. Lalu sebelum Ibu akhiri, ada 3 kata ajaib yang kalau 3 kata itu sering diterapkan bisa membuat interaksi sosial itu semakin lebih damai. Contohnya itu seperti saat kita membutuhkan bantuan orang lain, kita mengucapkan tolong. Dan saat kita
menerima bantuan dari orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Dan kalau kita melakukan kesalahan untuk orang lain, kita mengucapkan maaf. Jadi 3 kata ini yakni tolong, terima kasih, dan maaf, kalau kita selalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa membuat interaksi sosial tersebut menjadi lebih damai lagi. Lalu, baik anak-anak, sekian dari Ibu. Sebelum itu ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan. Ya, pandai sekali. Jadi Ibu harapkan semua murid Ibu bisa menyimpulkannya secara mandiri apa yang sudah didapatkan pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif, dan yang masih belum aktif atau yang masih malu-malu, Ibu tunggu di pertemuan selanjutnya. Semoga lebih bisa aktif lagi. Dan juga setelah Ibu amati, pembahasan dan diskusi kali ini lumayan lancar juga. Lalu selanjutnya Ibu absensi dulu ya. Yang pertama, Aim ada? Rifa'ah, Selin, Muzaki, Rifal, Fauzan ada? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebelum Ibu akhiri, untuk pendalaman materinya, silahkan kerjakan di buku masing-masing di halaman 10-12 di LKS, dan buat rangkuman materi terkait pembelajaran pada hari ini, terkait materi yang kalian dapatkan dan kalian pahami pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan untuk murid-murid semua. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Tetap semangat, tetap bahagia. Lalu jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, jangan lupa ya, 5M itu apa aja? 5M itu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan tidak melakukan mobilisasi. Sekian dari Ibu, apabila ada kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.